Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal belajar konstruktivisme dan progresivisme dan humanisme. Perkenalkan, beliau adalah dosen filsafat pendidikan, Bapak Muhammad Kristiawan, Master Pendidikan. Saya sendiri, Sana Estefanson, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu. Nah, konstruktivisme adalah aliran yang didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yang tindakan yang menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Aliran ini juga dapat diartikan sebagai suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Manusia membentuk pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Tokoh-tokoh konstruktivisme yaitu 1. Jean Piaget. Piaget dikenal sebagai konstruktivisme pertama dahar 1949 menegaskan bahwa proses untuk menemukan teori dan pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peranan guru dalam proses pembelajaran ada sebagai fasilitator dan moderator. Ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seseorang anak. Kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang dimilikinya. Kedua, Lev Semenovich Vygotsky menyatakan bahwa siswa dalam suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Lev disebut konstruktivisme sosial. Vygotsky menempatkan lebih banyak pada lingkungan sosial sebagai fasilitator perkembangan dan pembelajaran. Seluruh fungsi mental yang lebih tinggi berasal dari lingkungan sosial. Prinsip teori belajar menurut aliran konstruktivisme adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan kearifan murid sendiri untuk menalar. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa, mencari dan menilai pendapat siswa. Progresivisme berasal dari kata proses yang memiliki arti kemajuan. Progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis. Progresif merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang dipelopori oleh John Dewey. Sejak kelahirannya, aliran ini berusaha menanggapi secara positif tentang pengaruh yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tokoh-tokoh aliran progresivisme yaitu 1. William James, 11 Januari 1842 sampai 26 Agustus 1910. James meyakini bahwa otak atau pikiran, aspek dari ekosistem organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis dan menempatkan di atas dasar ilmu perilaku. John Dewey 1859 sampai 1952 mengungkapkan teori filsafat pragmatisme yang diukur dengan standar rasional. Teori ini tentang sekolah adalah progresivisme, lebih menekankan pada anak didik dan minatnya dari mata pelajaran sendiri. Maka muncullah Child-Centered Curriculum dan Child-Centered School. Progresivisme mempersiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas. Yang ketiga, Hans Feinhinger 1852 sampai 1933. Menurut Hans, kata tahu hanya mempunyai arti praktis. Penyesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya. Dalam bahasa Yunani, pragma, untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Humanisme
Aliran humanisme merupakan proses belajar yang memanusiakan manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Pembelajaran pada aliran humanisme ini memusatkan perhatian kepada siswa sehingga menitik beratkan pada kognitif dan afektif. Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan berfokus pada potensi manusia mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya. Dia menemukan kemampuan dan mengembangkan interpretasi sosial dan metode untuk perkembangan dirinya yang ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga masyarakat. Tokoh-tokoh humanisme yaitu 1. Arthur Combs 1912 sampai 1999. Arthur Combs bersama dengan Donald Saying menyatakan bahwa belajar terjadi apabila mempunyai arti bagi individu tersebut. Artinya bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai oleh siswa, sehingga siswa belajar sesuai dengan kemampuannya tanpa ada paksaan sedikitpun. Sebenarnya hal tersebut terjadi tak lain hanyalah dari ketidakmampuan seorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan bagi dirinya sendiri. Maslow mengungkapkan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan, takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membayangkan apa yang sudah ia miliki, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, orang juga punya dorongan untuk lebih menuju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Ketiga, Carl Rogers, seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa persangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurutnya, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, perkembangan zaman, dan iptek. Filsafat konstruktivisme menghendaki praktis pembelajaran yang konstruktif, berusaha padat peserta didik, mementingkan kecakapan hidup, membentuk kemampuan real yang terwujud dalam pengetahuan sikap dan perilaku secara nyata. Melalui berbagai penelitian yang otentik dimanfaatkan proses dan hasil. Filsafat humanisme menghendaki pelayanan peserta didik untuk menemukan makna dan belajar sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya dengan mengakomodasi keutuhan khusus peserta didik, serta mendorong untuk berprestasi dan mencapai keberhasilan dan memberikan penghargaan atas capaian prestasi tersebut, baik berupa ungkapan verbal maupun non-verbal. Sekian dari apa yang telah kita pelajari. Saya mengutip apa yang kita pelajari itu dari sumber data, yaitu Filsafat Pendidikan Progresisme, Konstruktivisme, Humanisme dari www.akademia. Thank you teman-teman. Sampai jumpa.